bensin, turun satu trip ya. Trip A nya gue reset dulu ke 0. Oke, kita OTW. Bismillah. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Gue ucapkan dari Jalan Raya Bogor, tepatnya di Cibinong. Pagi ini jam 4.41. Ini hari Kamis tanggal 25 Desember, pas Natalan nih guys. Setelah sekian lama gue tidak membuat video motoran, alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan dan beri kesehatan untuk melakukan trip perjalanan akhir tahun. Jadi emang gue rutin banget nih akhir tahun melakukan perjalanan. Waktu di tahun 2024 gue melakukan trip perjalanan dari Depok ke Solo. Dan kali ini gue melakukan perjalanan sebenarnya sih touring loop ya, muter gitu loh. Jadi rute gue itu dari Depok lewat Bogor, terus Cianjur, Bandung melintas menuju Tasikmalaya. Nah, di Tasikmalaya mungkin gua akan singgah semalaman. Terus dilanjutkan pas hari Jumatnya menuju Purwokerto lewat Majenengan dan lewat Cilacap menuju Purwokerto, seperti itu. Nanti di Purwokerto juga gue akan singgah semalaman dan dilanjutkan perjalanan keesokan harinya menuju Cirebon. Cirebon pun insya Allah gue singgah semalaman sebelum pulang menuju Depok kembali melalui jalur Pantura. Jadi trip kali ini kita setengah lewat selatan, setengah lewat Pantura, seperti itu guys. Mudah-mudahan video kali ini gue bisa buat maksimal dan tentunya mudah-mudahan menjadi referensi buat kalian yang nantinya akan melakukan trip juga ke daerah yang tadi gue sebut ya. Seperti apa jalannya gitu loh, seperti apa kepadatan lalu lintasnya gitu. Oke guys, jadi tetap ikutin video gue sampai habis dan jangan di skip. Oh ya, kali ini gue jalan habis subuh tadi ya, jam 4.30 dari rumah tuh di Depok 2 Timur. Kenapa gue jalan pagi-pagi? Karena satu, ini adalah hari libur nasional bertepatan dengan hari Natal di tahun 2025. Jadi kan gue akan melintas nanti di daerah Puncak Bogor. Nah, gue ingin menghindari kepadatan yang ada nanti di jalur Puncak, karena tahu sendiri ya kalau jalur Puncak di hari libur nasional atau weekend panjang itu macet, bahkan motor pun stuck, nggak bisa jalan seperti itu. Jadi gue menghindari macet guys gitu. Oke. Nah, nanti kalau sudah terang gue akan shoot kembali. Oke, let's go. Jam 5 lewat 1 menit
Ini udah di Bogor, tepatnya Jalan Pajajaran. Jadi kepadatan udah mulai rame, terutama kendaraan roda 2. Mereka ingin pada berlibur, nggak tahu ke puncak atau ke sekitaran Bandung. Ya. Hari ini gue masih menggunakan motor Vario 160 Snow White. Motornya ya masih standar pabrikan guys. Emang gua nggak suka-suka banget modif motor ya. Jadi motornya masih standar pabrikan, mulai dari cat, bodi, mesin, bahkan ukuran ban masih sama dari pabrikan. Cuma mereknya aja dan tipenya yang gua ganti. Gua sekarang untuk roda depan itu menggunakan ban Michelin Soft Compound DNA GP ukuran 100/80 R14 tentunya. Belakangnya Michelin Pilot Street 2 ukuran 120/80 juga. Itu gua lebih untuk roda itu gue lebih mengutamakan keselamatan gitu guys, karena jalan-jalan di daerah Jabodetabek khususnya ya, itu kalau hujan itu licin banget gitu loh, dan ada beberapa tempat mungkin yang ada gali-galian dan tanah-tanah basah. Nah itu licin banget guys, jadi gue lebih mengutamakan safety untuk ban gitu. Nah ini di Tugu Kujang tuh jam 5:04, berarti gue tadi dari Depok Timur ke Bogor itu menempuh waktu 30 menit. Emang jalannya sih santai, gue mah nggak buru-buru banget gitu. Ya namanya juga jalan-jalan gitu ya, ngapain juga ngebut-ngebutan. Dan begitulah, gua nggak ada target di sini harus sampai jam berapa gitu, enggak. Karena kalau kita ada target seperti itu, satu akan membuat capek di pikiran, badan juga kita capek juga gitu, nggak rileks. Jadi santai aja kan, yang penting kita selamat. Oke guys, ini daerah Baranang Siang nih. Nah, seperti biasa kita muter dulu menjorok ke pintu tol, lalu muter balik. Oke, nanti pas di puncak gua shoot kembali. Cek it out. 6524 ini kita udah di Megamendung nih, udah padet guys. Tadi dari Ciawi sampai Megamendung nih padet lah. Ini makanya gua jalan subuh-subuh untuk menghindari kepadatan yang lebih parah. Nah, alhamdulillah nih untuk hari ini cuacanya bagus, cerah. Karena beberapa hari yang lalu itu pagi itu selalu hujan gerimis gitu ya, dari subuh, dari malam. Nah sekarang ini cerah banget nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan sih sampai dengan Tasik begini terus, jadi gua nggak repot buka pakai jas hujan. Baik guys,
Jam 6.31 atau setengah 7 sudah tiba di Cianjur. Jadi jarak dari Depok sampai dengan Cianjur ini menempuh jarak 88,5 km. Nah, sebentar lagi ini ada pertigaan yang ada ikon kota Cianjur. Nah, itu apa namanya? Tauco no. Oh, sebelah kanan no, Tauco. Nah, nanti dari Cianjur kita akan melewati Padalarang, Cimahi, terus Bandung. Nah, ini pusat kotanya nih guys, depan itu. Oke, kita lanjut. Isi bensin pertama ini di daerah Ciranjang, tadi isi 50.000. Ambil istirahat. Tipe SPBU 344323 Ciranjang. Nah, ini kalau udah ada gapura seperti ini atau jembatan, berarti kita menandakan sudah masuk ke Kabupaten Bandung Barat. Ini nama jembatannya Jembatan Raja Mandala. Yang di bawahnya adalah Sungai Citarum. Sungai ini yang memisahkan dua kabupaten, Kabupaten Cianjur dan Bandung Barat. Nah, dulu jembatan ini dikelola oleh PT Jasa Marga sebagai operator pemegang jalan tol di Indonesia. Dulu sempat berbayar waktu awal tahun 90-an, itu sempat berbayar 500 perak kalau tidak salah. Oke, setelah ini kita akan melintasi daerah Cipatat, Padalarang. Oke, kita gas terus. Bismillah. Jam 7.50. Kita udah sampai Cimahi nih. Istirahat kedua. Setelah itu kita akan ke melintas Bandung. Jam 8.10 kita sudah sampai di Cimahi. Cuacanya panas. Dari Depok ke Cimahi menempuh jarak 139 km. Melalui Bogor, Puncak, Cipanas, Cianjur, Padalarang, Cimahi. Bentar lagi kita akan melintas di kota Bandung. Oke, kita lanjut. Jam 8.31 sudah sampai Soekarno-Hatta nih guys, jor luar Bandung. Karena kita di Bandung hanya melintas, jadi kita lewat jor aja. Lalu lintas sih tadi dari Cimahi Bandung padat banget ya guys ya. Di liburan Nataru ini. Jadi kota Bandung ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit, karena di sekitaran Bandung masih banyak tempat-tempat yang wajib dikunjungi oleh wisatawan. Mau ke daerah-daerah yang sejuk, ada Lembang, ada Ciwidey, ya kan. Nah, untuk kuliner juga nggak kalah banyak di Bandung. Kuliner baru-baru itu, waduh,
perlu apa, perut yang gede tuh untuk nyobain, karena di mana-mana ada kuliner enak di Bandung gitu. Cuman ini kalau lewat Jor, lampu merahnya lama banget. Oke guys, ntar kita lanjut. Jam 9.15 kita sudah berada di Cileunyi. Nah, jadi kalau Pursono lu ke arah Sumedang, anak kita ke Tasik, jadi kita belok kiri. Tapi jangan masuk tol juga ya, kita ambil paling kiri yang tujuan Garut, Tasikmalaya. Guys, kalau kanan sana masuk tol. Nah, ini kita belok kiri ke arah Garut, Tasik, melalui Lingkar Nagrek. Wah, tadi di Cileunyi macet banget, padat. Insya Allah gua istirahatnya di Nagrek, di stasiun Nagrek, sambil lihat kereta lewat. Cuaca untuk saat ini masih cerah guys, alhamdulillah ya, mudah-mudahan sih sampai Tasik cerah terus ya, dan besoknya juga begitu juga waktu gua mau OTW ke Purwokerto ya, mudah-mudahan cerah. Oke guys, kita lanjut. Jam 10 kita sudah masuk Lingkar Nagrek. Tadi sempat istirahat 15 menitan di stasiun Nagrek sambil ngemil-ngemil. Ini cuaca mendung ya, mudah-mudahan sih nggak hujan, adem aja begini terus. Garing Karloan Nagrek, jalannya dibuat one way, terus jalurnya teksturnya menurun sambil berkelok-kelok. Nah, nanti ada percabangan nih. Ke arah kanan itu ke arah Garut, kita kiri. Ke Gedung Hora, Garut. Nah, itu guys. Nah, kalau ke arah kanan itu ke arah Garut, kita lurus. Gue juga pernah buatin tuh videonya tuh, Depok Garut.
Silakan nanti bisa lu scroll di akun YouTube. Wah, silakan. Oke guys, habis ikan luarnya. Jalannya seru juga guys, corneringnya. Tapi sayang tadi jalannya padat, banyak macetnya malah. Gua lagi cari steam motor nih, dari tadi nggak ada. Motor dekil banget, biar nggak malu ntar masuk hotel. Di belakang tadi ada truk muatan berat guys, jadi di belakangnya macet, di sini kosong. Tuh lihat tuh, wih mantep banget corneringnya. Apalagi pakai ban Pilot MotoGP Michelin, lengket guys. Kita lanjut. Hampir sebentar nyetim motor biar nanti sampai Tasik masuk hotel nggak malu-maluin. Pertigaan Malangbong. Jam 11.38 Malangbong. Depok Malangbong ditempuh dengan jarak 220 km. Setelah Malangbong itu nanti ada tanjakan Gentong, terus kita melewati Cipendei, Ciawi, baru kita masuk Tasikmalaya. Kiraan tinggal 1 jam lagi kita sampai Tasikmalaya. Kita memasuki tanjakan legendaris nih guys, tanjakan Gentong. Nah, di bawah tuh rel kereta api.
titik akhir tanjakan Gentong. Jam 12 pas kita sampai di Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Bukan Ciawi Puncak ya, Ciawi Gadok gitu. Ini Ciawi Tasikmalaya. Nah, di depan itu alun-alun Ciawi. Belum alun-alun, kita melintasi PJL kereta api Ciawi. Nah, sebelah kanan itu stasiun ini. Kita belok kiri. Alun-alun Ciawi. Jadi kita nih mau ganti baterai. Nah, kita belok kiri menuju Raja Polah, Tasikmalaya. Kalau lurus itu ke arah Ciamis, Banjar, Cilacap sampai dengan Jawa Tengah. Nah, ini. Nah, ini kita sebenarnya sudah masuk Tasikmalaya ya guys. Jam 12.22 resmi lah ya tiba di Tasikmalaya. Untuk jarak Depok sampai dengan Tasikmalaya ini menempuh jarak 245 km dengan rute Bogor, Puncak, Cipanas, Cianjur, Padalarang, Cimahi, Bandung, Cileunyi, Nagreg sampai dengan Tasikmalaya. Jadi kesimpulannya trip kali ini sebenarnya sih perjalanan muter ya. Jadi dari Depok, Tasik, Purwokerto, Cirebon, dan berakhir di Depok seperti itu. Jadi videonya akan gua buat dua season. Yang pertama Depok, Tasikmalaya, dan kesimpulan gua berangkat dari rumah jam 4:30 sampai Tasik jam 12.24 atau 12:30 lah ya. Terus untuk bahan bakar tadi dari Depok itu sudah berkurang 1 atau 2 strip gitu ya. Terus gua ngisi lagi itu di Cianjur
50.000 nggak sampai full banget sih, 3 literan gitu ya. Pertamax turbo dan sampai Ciamis sih tinggal 2 strip. Emang hitungannya lebih boros dibanding kita ke Cirebon atau melalui jalur Pantura, karena jalur di sini itu cenderung naik turun, belak belok, dan kebetulan juga bawaan gua juga lumayan berat ya, seperti itu. Untuk lalu lintas emang di beberapa titik, terutama di pasar-pasar dan pertigaan itu kita temui kemacetan yang lumayan panjang. Tapi Pak polisi tadi udah sikap banget dengan merekayasa lalu lintas sehingga kepadatan bisa terurai dengan cepat atau diatur dengan cara buka tutup seperti tadi itu. Nah, gue di Tasik ini hanya semalaman, sehingga istirahat, lalu besok lanjut lagi ke Kota Purwokerto. Jadi mungkin itu ya yang video gue sampaikan kali ini. Ya, mudah-mudahan video ini menjadi rekomendasi buat kalian untuk motoran ke Tasikmalaya khususnya ya di hari libur. Dan alhamdulillah dari Depok sampai Tasik ini cuacanya sangat kondusif, tidak hujan dan tidak panas juga, gitu guys. Oke, sampai jumpa di video gue berikutnya dari Tasik ke Purwokerto atau ke Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telepon lagi. Kita makan balacekan. Gimana lagi bisa? Sini aja ya. Dulu di balacekan. Suasana kota Tasikmalaya. Kabutan mas. Emang apa? Kan buah. Kiri apa ya?
Pulang mandi mah. Nah, benar sekali. Terus sebelah kanan hotelnya. Eh, kenapa? Mau langsung gitu ya. Jauh loh sih ya. Tahu. Hah? Masih mendingan lewat Cirebon ya? Hmm. Sininya aja udah habis 7 jam ya, Pak? Lebih ya? Lanjam. Dari jam 5. Iya, lanjam. Aplikasi jam. Ini Flamboyan Hotel. Iya ya. Iya. Nah, kakinya tadi Mas. Apa? Nah, kaki. Udah kaki. Jadi mana parkir? Assalamualaikum, selamat pagi. Ini gua baru check out dari Hotel Flamboyan Tasikmalaya. Oh, ke kanan ya. Melanjutkan episode yang pertama dari Depok ke Tasikmalaya. Sekarang gua akan menyambung videonya nih dari Tasikmalaya ke Purwokerto. Start dari Tasikmalaya jam 7.50 atau jam 8 pagi ya, dengan start kilometer 261 km. Nah, ini gue belok ke kiri, nanti pas ada putaran baru ke kanan gue. Nah, kita lihat, gue juga belum tahu nih, kita menuju Jalan Lintas Selatan. Ini terus kita melaju ke kiri. Dan bahan bakar ini kita sisa 22 bar ya, 2 strip. Nah, jadi kita ke kanan nih guys, pas putaran. Kita lurus ke sana, nyebrang rel. Wah, ini orang bingung nih, orang Semarang. Wah, material apa tuh ya? Beras. Tahun 65 anti beras. Nah, sebelah kanan ini stasiun Tasikmalaya nih guys. Oh, sinyalnya masih pada merah.
Guys, yang rencana pertama gue paling mau ngisi full tank dulu nanti keluar dari SPBU. Ya, saksikan video gue sampai habis ya, sampai Purwokerto. Dan jangan skip biar jadi perjalanannya tidak terputus-putus. Check it out. Nah, kita belok kanan menuju Ciamis, Cilacap sampai dengan Jawa Tengah. Kita sudah masuki jalur apa nih? Selatan lagi. Kemarin pas di Raja Pola kita ke arah Tasik, ke arah kanan. Guys, sampai Ciamis nanti saya shoot kembali.
ikut banjir. Ini jalan selepas kota Ciamis guys, jalannya licin mulus, berbelok-belok, naik turun konturnya. Tetap hati-hati karena di tengah markanya kuning tanpa putus, dalam arti kita tidak boleh mendahului kendaraan lain, kendaraan di depannya melebihi marka kuning ya. Bagi kalian yang menggunakan roda 4 atau roda 2, pastikan ketika bepergian dan melintasi jalur-jalur seperti ini, kendaraan sebelumnya harus diservis, ganti oli, biar prima kendaraan kita dan tidak bikin galau ketika di perjalanan gitu guys. Roda-roda juga dipastikan ban-bannya jangan sampai ada yang kotak.
pun sudah tidak layak jalan. Panjang jalan ini sih belum terlihat ada yang jual durian ya, padahal lagi musim-musim ini. Tadi sih malah yang ada cempedak yang banyak jualan cempedak. Tadi banyak mobil-mobil plastik. Mereka mau ke Jogja deh. Nah, orang Bandung kalau ke Jogja lewat tangga tanpa tol ya lewat sini sih. No. Kita cari masjid terdekat, masjid LDI terdekat. Jam 9 pas kita memasuki kota Banjar, guys. Oh, mau ngambil tendol dulu. Mas, Mas. Jam 8.56 atau 9 kita sudah tiba di kota Banjar. Jadi kita hanya melintas nih, guys. Jadi untuk jarak Depok ke kota Banjar melalui Tasikmalaya 302 km. Ini suasana pagi hari di jam 9. Pusat kota Banjarnya ya begini-begini aja kotanya nih. Kota pesisir selatan. Di kota Banjar ini terkenal dengan wisatanya Pantai Pangandaran dan oleh-olehnya ikan asil jambal roti Pangandaran, guys. Dulu itu ada kereta loh yang menuju Banjar maupun dari Banjar ke Pangandaran. Ya. Kita sudah resmi memasuki Jawa Tengah. Pukul 9:09 kita sudah resmi masuk Kabupaten Cilacap. Otomatis resmi juga kita memasuki Provinsi Jawa Tengah. Berarti dari Tasikmalaya itu ke Cilacap itu cuma 1 jaman saja kalau naik motor ya. Kebetulan lalu lintas juga tidak begitu padat dan cuacanya juga kondusif, cerah. Ini jalan Jawa Tengah, Cilacap, Kabupaten Cilacap. Apa? Banyak pengeriding juga, guys. Jadi jangan kerja mulu gitu loh. Ambil cuti dan jalan-jalan. Itu adalah tindakan yang bisa memanjakan diri
nge-refresh otak kita. Wah, ini biker dari Bandung nih guys. Saya sih menuju Jogja kayak sih dengan bawaan yang banyak begini mah. Ayo gas, gas. Aduh, ini orang. Ini kanan kiri perkebunan karet guys, menjelang Majenang. Hebat banget. Jalannya relatif bagus. Speed. Makanan dari rest area Telaga Sunda. Heading jalan sepi begini mulus, aduh, gurih, satu kata itu ya, gurih, belah. Nah, kalau jalan pemukiman gini kita kendorin gasnya guys, safety. Nah, kita nggak tahu nih isi otak orang main brutal kacau. Indah banget guys pemandangannya. Ya 38 kita melewati komunitas di Majenang. Daerah pusat kotanya nih, pasar.
seperti halnya kota-kota di Jawa Tengah, orang-orangnya bersahaja, ramah. Oke guys, kita lanjut Purwokerto. Jam 11 kita sampai Wangon nih. Kita lagi cari masjid buat Jumatan. Lah itu dia tuh. Selama. Oh, cari lagi kita depan. Depok Wangon menempuh jarak 384 via Tasik Ciamis sampai dengan Wangon. Ini cuaca di Wangon sudah mulai gerimis. Ke Purwokerto nganan, Haji Barang ngiri kita nganan naik. Sampai di SPBU Sampang Cilacap. Nah, nanti kita belok ke arah kanan tuh sebelah sana menuju Purwokerto. Panjang jalan dari tadi, dari mana tuh ya namanya, Mangon sampai Mangon. Sampai sini hujan guys, walaupun nggak besar tapi bikin lepek, jadi kita pakai jas hujan nih. Ini Sampang Cilacap. PBU 4532. Menit aja ya. Nanti sebentar. Nah, ini jembatan merah. Sebelahnya itu bekas jembatan kereta yang dibangun oleh SDS. Nah, ini ada perempatan nih, kita lurus.
Ke kanan juga bisa sih. Kita lurus aja. Sampai Purwokerto nih guys, guys. Jam 12.29. Di Depok Purwokerto lewat Bandung, Tasik, Kamis Banjar, Cilacap menempuh jarak 421 km. Mana Pak? Terus Lurus. Sekarang gua cari makan dulu sebelum check in hotel. Mau makan di Jago Jowo. Gua pakai saya ya. Terus apa nih? Sejauh kanan. Sejauh kanan ya? Hah? Coba lihat. Coba lihat. Oke guys, sudah sampai Purwokerto, habis makan di Jago Jowo di Purwokerto. Setelah itu kita akan check in. Sekarang jam 13.30. Ayo. Akhirnya udah mah. Kita ngapain tempat dulu. ngapain? Ya air nggak? Jalan ntar keluar. Oh iya. Kan ntar ada di hotel kan? Iya. Pas mah. Matur nuwun. Ye. Ntar ada gerak-gerak di hotel kan? Itu di hotel itu. Lu tau dari mana? Apaan? Makanan. Ya kan gua searching.
Tempat makannya recommended banget. Jago Jowo. Potongan ayamnya gede, ayam jago. Dan harganya juga masih ramah banget kalau menurut gua sih. Nah itu hotelnya tuh, Neo Hotel. Iya itu hotelnya, kita belok kanan langsung kiri. Itu jalan kaki aja. Hmm? Oke, kita belok kanan langsung kiri. Kita check in. Aku mau bayi dapat, Apa? bayi dapat. Dan Nasdem. Gimana Mana tuh? nih parkirnya? Basement PA. Sebenarnya. Oh iya tuh. Ya, selamat pagi. Jadi ini hari ketiga gua touring dari Depok, Tasikmalaya ke Purwokerto. Nah, sekarang gua start pagi dari Purwokerto ini dalam kondisi hujan. Jadi gua nggak pakai mic karena pakai cover anti air. Jadi perjalanan gua dari Purwokerto menuju ke Cirebon. Oke guys, ikutin terus video gua sampai selesai. OTW Cirebon guys. Purwokerto dari pagi sudah diguyur hujan. Walaupun hujannya tidak besar. Ini jam 8.24 kita menuju Cirebon.
Lurus terus nih kita nih sampai dengan stasiun. Tuh, mana tuh? Ya, pertigaan Aji Barang. Jadi kalau ke kiri itu ke arah Cilacap. Bisa ke Bandung juga, bisa ke Jogja. Lurus tetap ke Tegal dan Jakarta. Nanti kita lurus, guys. Kita masuk Kabupaten Brebes. Nah, sebelah kanan tuh rel kereta api tuh. Lintas viaduk. Itu double track. Oh, sinyalnya hijau tuh. Kereta lewat. Kita udah masuk Kabupaten Brebes. Cuacanya enak, mendung, adem, sejuk. Saya masak gitu dah. Ini ayu, guys.
Apaan ini cowok? Cacau. Ah, macet ini. Buka tutup. Ada baik air gelata ya. Kan nyobain durian bisa lah.
Ah, rawat ya mas. Mahal banget. Terganti kalian kasih batu kamera.
7. Lewat di Simpang Krukuk. Nah, ini kita ambil kanan ke arah Brebes. Oh, di atas sono tuh ke arah Tegal, Semarang. Ini kita lewat Songgom, lewat pinggir kali. Jalannya hancur tenang. Pungli. Songgom.
sampai Songgom. Kita lagi sampai Pejagan. Ya, sampai Cirebon jam 1 mungkin. Atau setengah 1 lah. Sik. Bis Madang. Kita lanjut, habis Madang sate kambing udah Slawi. Tanggungan. Mana? Ternyata sate Tegal dan sate Slawi itu bedanya di bumbunya guys, di kecapnya. Jadi sate Slawi kecapnya itu rada-rada gimana? Mungkin kalau sudah terbiasa sih enak ya. Menurut gua sih masih sate Tegal lah yang terbaik masih. Banyak banget tuh sate. Oke guys, sedikit lagi kita akan masuk Pejagan. 12.59 kita sampai di Kelari. Luar Karawang atau hingga luar Tanjung Pinang. Sudah sampai di Kabupaten Bekasi.
di Depok, Bandung, Tasik, Ciamis, Purwokerto, Cirebon, sampai dengan Bekasi menempuh jarak 783 km. Wow. Nanti kita itu ketika sampai di Depok lagi. Oh guys, cuaca masih panas. Sekitar. Cibitung guys, jam 2, jam 14 pas. Cuaca depan sudah mendung, mudah-mudahan nggak kena hujan nih guys. Setelah perjalanan sudah sedikit lagi sampai. Nah, kita melintas di tol Japek. Di atas MBZ. Cibitung ini sampai dengan perempatan Cilengsi itu 48 km guys panjangnya. Lumayan lah kalau udah melewati jalan Setu ini, wah udah lega banget. Oke, kita lanjut. Kantau. Bubur hujan.